Haleluya, haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya dan saya mau menyapa saudara di dalam kasih Kristus. Karena kasihnya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya selalu ada bagi kita yang percaya dan yang selalu mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, kembali bersama dengan saya, Pastor Henry Indrawan, selalu membagikan sharing firman Tuhan untuk menguatkan iman kita di dalam Kristus dan juga pengalaman-pengalaman, kesaksian setiap orang yang berjumpa, yang mengalami mujizat di dalam Tuhan dan juga tentang yang lainnya. Puji Tuhan, tema saya berbicara pada saat ini tentang janji Tuhan Yesus itu berhak kita dapatkan. Sekali lagi, janji Tuhan Yesus berhak itu kita dapatkan. Janji Allah sama dengan berbicara tentang kasih-Nya. Karena pribadi Tuhan Yesus adalah kasih. Kasih tanpa batas. Tahukah saudara, Alkitab kita dari Kejadian sampai kitab Wahyu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua itu berbicara tentang janji Allah. Ribuan janji Allah yang terdapat di dalam Alkitab kita atau firman Tuhan kita. Nah saudara, kalau Allah yang berjanji, maka jangan takut. Setiap kalimat atau setiap ucapan firman-Nya pasti digenapi. Janji manusia bisa saja lupa, bisa saja memungkiri atau mengingkari, bisa saja mengecewakan. Sekalipun dia pendeta atau hamba Tuhan, bisa mengecewakan saudara. Tetapi janji Tuhan, iya dan amin di setiap waktunya. Tahukah saudara, ada janji Tuhan yang begitu kuat, yaitu di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Dikatakan, aku, Yesus sendiri, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Artinya janji Tuhan tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, sekalipun manusia menganggap itu adalah satu kelalaian. Yang terpenting di sini, asalkan kita selalu ingat dan mendengar baik-baik apa kata firman Tuhan dan selalu taat dan hidup bersama dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kutuk, bila kita tidak mendengar baik-baik, tidak taat, maka yang terjadi adalah kutuk yang menyerang kehidupan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apapun manusia boleh berkata tentang saudara, tapi ingat, janji Tuhan tidak pernah lalai buat saudara dan buat saya juga. Nah, ada 3 bagian yang saya akan bagikan, 3 lingkup hal yang besar tentang janji Allah. Karena janji Tuhan selalu ada setiap waktu. Yang pertama, janji Tuhan terhadap ciptaannya. Artinya janji waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini. Kejadian pasal 1 semua berbicara tentang ciptaan Allah. Dan dikatakan semuanya itu baik. Artinya semua apa yang diciptakan oleh Allah semuanya baik. Hanya iblis yang sudah menipu, yang sudah merusak pribadi manusia lewat Adam dan Hawa. Tapi janji Allah kepada manusia adalah penuhilah bumi, beranak cuculah, atau beranak cucu dan penuhi bumi. Itu janji Allah kepada manusia. Diberkatilah manusia. Dan yang lebih indahnya lagi adalah manusia itu serupa segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita bukan diciptakan segambar dengan binatang atau hal-hal yang lain atau benda yang lainnya, tetapi kita segambar dengan Sang Pencipta, namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan tahukah saudara,
Malaikat diciptakan dari pantulan cahaya pribadi Tuhan Yesus atau pribadi Allah itu sendiri. Tetapi kita serupa dan segambar dengan Dia. Jadi betapa kita hidupnya begitu berharga, dijadikan seperti biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah mengeluh terus, jangan pernah lemah dalam kehidupan. Apapun bisa menggoncangkan saudara, tetapi saudara berharga di mata Tuhan karena janji Allah, ya dan amin. Yang kedua, janji Allah yaitu janji waktu Allah terhadap hubungan manusia. Saya kutip di sini Mazmur pasal 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menjawab aku. Ini yang Daud alami, saudara, bahwa keluarganya telah membuang dia. Dia tidak masuk dalam hitungan karena dia orang yang paling kecil. Tapi Tuhan selalu melihat orang-orang yang dianggap dibuang oleh dunia ketika dia percaya dan dia mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita bisa saja sedih di saat keluarga atau hubungan suami istri terjadi perceraian. Kita bisa sedih pada saat kita nggak punya teman atau sahabat karena kebanyakan orang-orang menilai dengan harta, dengan keadaan, dengan kedudukan, dengan jabatan dan yang lainnya, sehingga kita menjadi minder. Kita juga bisa sedih di saat orang yang kita cintai tiba-tiba meninggal dunia. Banyak hal kesedihan, tetapi ingat Alkitab berkata, ketika ayah dan ibuku meninggalkan aku atau Tuhan tetap menyambut aku. Itulah janji Tuhan. Sekalipun orang-orang meninggalkan, masih ada Tuhan, masih ada cara Tuhan untuk menolong kita, untuk menghibur kita, untuk mengasihi kita, sehingga hubungan kita terhadap sesama manusia, terlebih kepada Tuhan, itu hubungannya menjadi lebih baik. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ingat janji Tuhan, pegang janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah janji waktu ada bencana, ada kelaparan, ada penderitaan, atau kuasa kegelapan yang mengikat kehidupan manusia. Saat ini jika kita berjalan dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan kasih-Nya tidak akan memisahkan dengan kasih Allah. Kasih-Nya kepada kita yang percaya tidak akan memisahkan. Sekalipun iblis berusaha menarik kita, membawa kita kembali, menyeret kita kembali, mau bertobat tapi kita tiba-tiba ditarik lagi dengan godaan. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak pernah tinggal diam selama kita tetap berserah kepada Tuhan. Ingat Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya bukakan di dalam satu ayat firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi apapun yang terjadi, bencana, penderitaan, kelaparan. Ingat waktu zaman Yusuf terjadi kelaparan hebat 7 tahun. Tapi sebelum itu terjadi, Tuhan memakai Yusuf untuk mengumpulkan persediaan.
sehingga kelaparan terjadi, tapi mereka tetap bisa terpelihara dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahukah saudara, bencana boleh terjadi, penderitaan, kelaparan bisa terjadi, bahkan lewat virus pun banyak ekonomi yang menjadi runtuh. Tapi ingat, jika kita tidak menyerah, jika kita tetap percaya, lewat pekerjaan kita, lewat perjuangan iman kita, lewat apapun yang kita kerjakan, selama kita datang kepada Tuhan, berdoa, berlutut, berserah, ingat, Tuhan pasti menyertai hidup kita. Itu yang saya bagikan, ada 3 bagian. Yang pertama, janji waktu Allah terhadap ciptaannya. Yang kedua, janji waktu Allah terhadap hubungan manusia. Dan yang ketiga, janji waktu Allah di mana ada bencana, penderitaan, kelaparan, atau kuasa gelap yang terjadi. Kasih Allah tidak pernah berubah. Haleluya. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini dengan cara like and subscribe, and bagikan kepada banyak orang supaya channel ini memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati janji Allah yang tidak pernah berubah sekalipun zaman berubah. Haleluya. Amin.